Bagaimana konsep Kabupaten Kota HAM? Halo, saya Intan Bedisa, Communication of Infit. Nah, di video sebelumnya teman saya Alia sudah menjelaskan bahwa acara Festival HAM terinspirasi dari gagasan Human Rights Cities yang diadopsi dari Piagam Gwangju. Lalu sebenarnya apa sih konsep Kabupaten Kota HAM? Sini. Kita bikin paham dalam 4 menit. Bukan berarti Kabupaten Kota HAM itu benar-benar bersih, tidak boleh ada hal-hal yang kemudian mendiskriminasi atau juga mengurangi hak-hak mereka sebagai warga negara dan juga manusia. Semua pihak dalam wilayah tersebut itu benar-benar harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan dan juga kehidupan bermasyarakat. Nah, konsep kabupaten atau kota HAM bukan hadir untuk melabeli sebuah kota atau kabupaten merupakan wilayah yang paling ramah HAM. Bukan seperti itu. Konsep ini adalah untuk upaya implementasi hak asasi manusia di wilayah tersebut dan merupakan proses yang dinamis dan mudah dipahami. Nah, artinya bukan berarti Kabupaten Kota HAM itu benar-benar bersih dan tidak ada catatan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, setidaknya mereka punya upaya untuk melakukan pembenahan, perbaikan, dan tentunya adalah belajar dari pengalaman. Itu penting sekali. Karena kita kalau bicara mengenai hak asasi manusia, itu sudah bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja, namun adalah keseluruhan pihak yang ada di wilayah tersebut. Nah, komitmen Kabupaten Kota HAM ini tentunya harus didukung dengan langkah-langkah yang konkret dan nyata. Nah, untuk itu konsep Kabupaten Kota HAM menawarkan langkah-langkah strategis yang bisa diadopsi oleh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita mulai membedah prinsip dalam konsep Kabupaten Kota HAM. Yang pertama, ada prinsip hak atas kabupaten atau kota. Artinya, melalui sarana dan prasarana yang ada, sebuah wilayah tersebut harus mendukung dan melindungi hak tumbuh kembang setiap warganya. Kemudian yang kedua, hak penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sudah jelas bahwa fundamental atau dasar dari sebuah kebijakan dan regulasi yang ada di wilayah itu adalah hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah prinsip non-diskriminasi. Artinya seluruh kelompok masyarakat, baik itu kelompok gender, kelompok agama, ras, etnis, apapun, tidak boleh ada hal-hal yang kemudian mendiskriminasi atau juga mengurangi hak-hak mereka sebagai warga negara dan juga manusia. Selanjutnya ada prinsip kesetaraan gender. Kemudian selanjutnya adalah prinsip otonomi daerah. Artinya, daerah memiliki ruang untuk bisa berkreasi kebijakan, regulasi yang tentunya harus taat dengan aspek hak asasi manusia. Selanjutnya ada juga prinsip solidaritas. Ini artinya seluruh pemangku kebijakan, pemerintah, warga, pengusaha, semua pihak dalam wilayah tersebut itu benar-benar harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan dan juga kehidupan bermasyarakat yang dapat melindungi segenap hak warga negaranya tanpa terkecuali untuk bisa beribadah, hak politik, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ketujuh, ada prinsip keterbukaan, akuntabel, dan juga partisipasi. Nah, yang kedelapan ada prinsip untuk keberpihakan terhadap kelompok rentan dan juga kelompok marginal. Yang kesembilan ada prinsip kebebasan berekspresi. Kemudian yang ke-10 ada prinsip kesejahteraan. Selanjutnya juga ada prinsip untuk hak-hak fundamental. Apa ini? Yakni adalah prinsip-prinsip untuk hak beragama, menghormati hak untuk tidak disiksa, menghormati untuk hak politik, sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya hak untuk menjadi sama di hadapan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hak atau prinsip untuk pengarus utamaan atau mainstreaming hak asasi manusia. Nah, Infit menyadari betul nih peran sentral dari pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan ke-12 prinsip konsep Kabupaten Kota HAM yang tadi sudah saya sebutkan. Apalagi langkah untuk mewujudkan konsep Kabupaten Kota HAM yang kemudian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Langkah-langkah tersebut akan kami sampaikan dalam video explanatory Kita Bikin Paham selanjutnya. Saya Intan Bedisa, bye!